Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في آية أخرى laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Di mana banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana Allah cabut nikmat kesehatannya. Allah cabut nikmat kesempatannya. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat keimanan dan keislaman. Karena tidak semua hambanya diberikan nikmat keimanan dan keislaman. Hanya hamba-hambanya yang dikehendakinya saja. Sedangkan nikmat waktu luang, kesehatan, makanan, itu semua sudah ada. Sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita lahir di dunia. Maka kita wajib dan patut kita syukuri. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para keluarganya, kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada syariatnya, dan semoga tercurah kepada generasi setelahnya dan setelahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, sebelumnya tadi sore dihubungi Pak Bahtian, harusnya malam ini bukan saya. Ustaz Sinten, Pak Yusuf. Ustaz Sinten harusnya di sini. Ustaz Surawijaya, tapi beliau qadarullah berhalangan hadir. Diminta untuk menggantikan mengisi Rabu ketiga nih. Kedua. Ya, alhamdulillah. Tapi saya di kesempatan kali ini kita akan membahas sirah nabawiyah yang mungkin kita coba mengulik hikmah dan kebaikan di dalamnya. Masuk kepada sirah nabawiyah di seputar Nabi Muhammad SAW hijrah. Dahulu saya pernah menyampaikan bahwa proses hijrah Nabi itu begitu sulitnya. Bahkan sampai dikejar-kejar para bapak para ibu. Bukan hijrah seperti mudik yang nyaman, santai, ya. Kalau ngantuk, capek, melipir, istirahat. Mboten enten rest area, Bu, mboten enten. Nabi niku hijrah penuh kekhawatiran, penuh was-was. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh kaum Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi. Hingga akhirnya Nabi tiba di kota Yathrib. Kota Yathrib niku nama dulunya kota Madinah. Si nama aslinya kota Yathrib. Kota Yathrib niku penduduknya rata-rata mata pencahariannya adalah petani kurma. Petani kurma. Maka Nabi itu menyukai kurma yang paling disukai Nabi adalah kurma ajwa Madinah. Kurma hitam
ajwa yang tumbuh di Madinah. Itu yang Nabi paling sukai. Rasanya tidak terlalu manis, tapi juga ada sedikit asam dan pahitnya. Itu kurma terbaik yang dikatakan bisa menangkal dari sihir. Itu dari Kanjeng Nabi. Nabi sampai di Madinah, para kaum muslimin dari Madinah itu menyambut dengan penuh sukacita, seperti sambutan pejabat ketika mau datang ke sebuah daerah, bahkan lebih heboh daripada itu. Seperti sambutan seorang presiden yang akan datang berkunjung ke desa-desa pelosok. Tapi mungkin ada settingannya kalau yang ini. Rasulullah tidak ada. Tidak perlu dikasih uang, kasih bendera, gitu tidak perlu. Saya pernah sekolah niku ada pejabat DPR yang mau datang ke sekolah saya. Terus disuruh persiapan, menyambut di depan, berbaris, gitu. Bawa bendera merah putih, ya gitu. Ya. Sama kayak pejabat-pejabat luar negeri atau pejabat-pejabat dari negara lain kalau berkunjung ke Indonesia, pasti akan ada orang-orang yang gitu. Itu kan ya nggak salah. Begitu boleh saja. Tetapi ini bukan settingan Rasulullah itu. Datang dengan penuh sukacita, disambut Pak. Luar biasa sambutannya. Bahkan para anak-anak itu bawa pelepah kurma. Ikut bergembira. Tahu bawa itu loh, godong kurma, sekarang godong kelapa. Geling-geling. Nunggu Rasulullah. Sebagian anak muda naik manjat pohon kurma, mencari kedatangan Nabi dari jauh. Bahkan sebagian kecil dari penduduk Madinah itu sampai berkunjung ke desa-desa samping tetangga desa Madinah, berharap Nabi sudah datang di sekitar Madinah. Dan nyatanya memang sudah sampai di kota kecil yang bernama kota Kuba. Kota Kuba itu jaraknya kurang lebih 30 km, 25 sampai 30 km dari Madinah. Ya kayak sini Klaten gitu. Nek sini Klaten ya nggak jauh, 15 kilo udah nyampe ya. Gitu. Atau kalau kayak sini ke sini Karanganyar gitu, udah dekat lah. Lalu disambut dengan penuh sukacita, datang itu bahkan menyelantunkan sebuah syair yang kita kenal dulu pernah sering disetelkan tuh yang tentang datangnya Nabi itu, saya lupa itu gimana syairnya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Itu ucapan kegembiraan kaum muslimin, euforianya luar biasa, seolah-olah Islam itu sudah menang saat itu. Wah, luar biasa. Para sahabat, bahkan para sahabat-sahabat yang dulu hijrah pertama kali atau ditugaskan untuk mempersiapkan tempat Nabi di sana, betul-betul menangis luar biasa. Ya Allah, sudah datang utusan yang paling dicintai oleh umatnya. Sesampai di Madinah, Nabi belum turun dari untanya. Para kaum muslimin berebut untuk memegang tali tali keluhnya itu. Kanjeng Nabi, ikut saya aja. Ya sahabatnya, enggak, saya aja. Nginep rumah saya Nabi. Enggak. Rumah saya lebih besar. Rumah saya tingkat 2. Rumah saya tingkat 3. Rumahku oke. Pokoknya saling berebut untuk gimana caranya Nabi itu bertamu di rumahnya. Itu ya. Seperti tokoh besar nih. Oh Kiai, mampir di Nara gitu kan. Gitu. Oh saya saja wahai Nabi. Saling berebut. Tapi Nabi mengatakan apa? Lepaskan. Sesungguhnya unta ini telah diberikan petunjuk, dalam artian unta ini telah Allah arahkan. Biarlah unta ini jalan tanpa dipegang tali kekangnya keliling Madinah, sambil di belakangnya diikuti oleh para sahabat-sahabat dan kaum muslimin.
penasaran, rumah siapa toh yang bakal disinggah, itu rumah siapa. Sampai berkeliling, nggak lama kemudian unta itu akhirnya berderung atau duduk berhenti di sebuah kebun kurma. Sampingnya kebun kurma, sampingnya lahan kosong. Nggak jauh dari situ ada rumah seorang sahabat Ansor. Nabi turun dari unta tersebut dan mengatakan, dari sinilah Islam bangkit. Akhirnya para sahabat bergembira. Hari ini kita akan membangun sebuah masjid. Semua bergotong royong. Hari itu belum sempat Nabi istirahat, belum. Tapi langsung semua bergotong royong membangun masjid yang luar biasa. Saat ini masjid menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid yang akhirnya menjadi sebuah masjid bernama Masjid Nabi, Masjid Madinah. Setelah bergotong royong, Nabi itu akhirnya disiapkan tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari situ. Ceritanya, kisahnya dalam sirah, saya membaca dari kitab Nurul Yakin dan kitab Kelengkapan Tarikh. Itu salah satu penulis dari Kelengkapan Tarikh, itu ulamanya Indonesia, sudah meninggal beliau. Dituliskan di dalam kitab tersebut, seorang sahabat Ansor memiliki rumah tingkat, lalu memohon kepada Nabi, Nabi tinggal di sini saja, nanti biar keluarga saya di bawah, jenengan dengan keluarganya di atas. Kata Nabi, enggak, saya yang di bawah, kalian yang di atas. Begitu. Selama 3 hari nggak bertahan lama, soalnya sahabat ini merasa pekewo, nggak enak hati. Ya Allah, saya di lantai atas, di bawah telapak kaki saya itu ada kepala Kanjeng Nabi loh. Saking nggak enaknya, ada turun kembali memohon kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tolong, saya tuh nggak enak, 3 malam saya tidak tidur dengan nyenyak karena memikirkan bahwa engkau di bawah telapak kakiku. Aku takut itu menjadi durhaka. Tolong Nabi, tukarlah tempatnya. Karena Nabi mau tukar tempat di atas. Keluarga sahabat Nabi tadi kembali ke bawah. Masjid yang dipakai saat itu adalah milik seorang anak yatim. Dan kebun kurmanya milik sahabat Ansor yang di tempat tinggali tadi di rumah tersebut Nabi. Lalu Nabi memerintahkan apa? Kumpulkan uang, bayar uang itu ke orang anak yatim tadi. Maksudnya dibeli, dibebaskan tanahnya. Maka para sahabat itu berbondong-bondong menginfakkan, mewakafkan harta. Terkumpullah uang sekian ratus dinar, dibayarkan kepada 2 orang anak yatim tersebut. Apa kata kedua anak yatim ini? Wahai Rasulullah, tanah ini mulai hari ini aku wakafkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan uang ini silahkan engkau pergunakan untuk kepentingan umat. Wah, tambah senang begitu kan? Masjid mau dibangun, bangun bareng-bareng. Sampai ada sebuah syair di mana para sahabat membangun tuh dengan bersyair. Kalau sekarang bahasanya nyanyi gitu, tapi bukan bernyanyi. Karena paling sekarang itu ulin itu pasti nyetel musik pop napa niku, setelannya dangdut nonton nih, semangat nonton nyatoke nyusun batang. Para sahabat bersyair sambil bergotong royong, bahkan Nabi pun ikut turun andil dalam membangun masjid. Sebelum dibangun ada sebuah seremonial peletakan batu pertama. Jadi ingat ya, ternyata seremonial peletakan batu pertama itu sunnah dalam membangun masjid. Nabi itu pernah meletakkan satu batu pertama pembangunan masjid Nabawi. Batu pertama itu batu pertama itu Rasulullah yang meletakkan.
Batu kedua disuruh Abu Bakar. Abu Bakar diletakkan di sampingnya. Yang ketiga Umar bin Khattab, letakkan yang ketiga. Keempat Ali bin Utsman bin Affan keempat, dan kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, inilah khalifah atau inilah penggantiku setelah aku tidak ada. Berarti dari awal sudah ada clue, kisi-kisi. Kalau Nabi wafat, maka 4 orang sahabat ini yang utama. Jadi disunahkan kalau mau membangun masjid itu yang meletakkan batu itu orang-orang soleh dengan doa, dengan didoakan, begitu. Dibangunlah masjid. Temboknya niku tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa saat itu, bukan saat ini, saat itu. Dikatakan tinggi Nabi, wallahu alam ya, saya ada berbagai macam riwayat, ada sekian hasta, yang jelas lebih dari 2,5 meter, 3 meter tinggi Nabi. Karena saat itu memang masyarakatnya tinggi-tinggi. Sekarang pun banyak orang-orang Arab itu tinggi-tinggi nih. Panjenengan yang pernah umrah atau haji bareng tawaf niku, orang-orang Pakistan, orang India itu tinggi besar. Saya punya kawan itu tinggi 185 aja udah dangak begini. Gimana 2 meter Pak? Kan gitu. Setelahnya, membangun masjid tembok tinggi tidak lebih dari pinggang orang dewasa. Lalu tiang masjidnya terbuat dari pohon kurma. Pohon kurma ini jadi tiang masjid. Kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Saat itu sholat disyariatkan pertama kali menghadap Masjidil Aqsa. Berarti kalau Masjidil Aqsa itu letaknya dari Madinah di utara, berarti kiblatnya utara Madinah. Lalu setelah itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma yang sudah kering, disusun kayak gazebo niku lho Bu, kata apa namanya, gubuk apa begitu. Sesederhana itu ya. Setelahnya dibiarkan di tengah-tengah masjid itu tidak ada atapnya. Jadi sepertiga pertama beratap pelepah kurma, sepertiga kedua dibiarkan terbuka, sepertiga terakhir ditutup kembali dengan atap pelepah kurma. Tuh, nek udan banjir. Sayangnya di Arab hujan itu syukur-syukur setahun sekali. Itu syukur sekali itu. Karena bisa jadi di Arab tuh hujan setahun 2 kali. Bisa jadi. Maka saat itu dibiarkan. Kenapa tidak difulkan sekalian? Ya, untuk sirkulasi pertama. Yang kedua, mengapa di belakang masjid diatapi? Fungsinya untuk orang-orang muhajirin yang tidak mampu punya tempat tinggal, maka disediakan tempat tinggal di dalam masjid. Berarti seharusnya masjid zaman sekarang itu bisa merangkul orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Karena para sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan semuanya orang kaya. Bisa jadi memang dari sana yang miskin tambah hijrah tambah miskin. Tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu di Mekah kaya, hijrah ke Madinah miskin, setahun kemudian dia jadi orang kaya. Sehingga seperti Utsman bin Affan, di Mekah kaya, di Madinah kaya. Nggak semua sahabat itu kaya. Maka Nabi berpikir sampai seperti itu. Maka bagi orang-orang yang dalam safar, perjalanan, tidak punya tempat tinggal, dibolehkan untuk bermalam di masjid.
masjid. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi dibiarkan untuk iktikaf di masjid itu dibiarkan. Harusnya masjid punya fasilitas seperti itu. Sekarang, bukan di masjid ini, tapi di masjid yang lain banyak digembok, dirantai, dipagar besi. Nggak bisa buat orang sekedar masuk buat sholat, apalagi mau iktikaf. Saya pernah touring dari Solo ke Bandung nih, kemalaman. Istirahat itu nyari masjid. Ya Allah, masjid bagus-bagus dikunci semua. Ya husnudzon aja mungkin untuk keamanan. Cari masjid lagi enggak ketemu, langgar musola. Ya alhamdulillahnya enggak dikunci. Masuk ke dalam, alhamdulillah. Ternyata pas subuhnya justru langgar itu rame. Tetapi masjid yang saya lewat itu memang sepi akhirnya. Oh, ya, saya cuma husnudzon aja. Mungkin memang sedikit jamaahnya. Itu seharusnya masjid bisa menjadi solusi umat. Bukan jadi hanya sekedar rumah ibadah, bukan. Hanya sekedar rumah ibadah yang ngapain bangun besar-besar. Nah, mudah-mudahan adanya Masjid Islamic Center, namanya juga Islamic Center, berarti pusat kegiatan Islam. Kajian ada, pelatihan ada, apalagi mungkin dari mulai sosial ada, ekonomi ada, harusnya itu. Setelah itu dibangun masjid seperti itu, nggak lama kemudian 10 bulan dari Nabi tinggal di Madinah, Allah turunkan wahyu untuk merubah kiblat umat muslim yang awalnya ke Masjidil Aqsa berganti kepada Masjidil Haram atau Ka'bah. Diganti. Maka saat ini kalau siapa yang paling berhak marah ketika Palestina Masjidil Aqsa terjaga? Kita orang muslim. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Tapi kita kaum muslimin. Harusnya yang paling marah itu kita. Yang paling membantu untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu kita. Harusnya yang paling membantu penduduk-penduduk Palestina itu harusnya kita kaum muslimin. Dengan berbagai macam upaya dan semaksimal kita masing-masing. Setelah Allah kembalikan atau Allah ubah kiblat kita ke Masjidil Haram, maka Nabi ini dibangunkan rumah. Mihrab Nabi, mohon maaf, itu nggak ada mihrab begini, itu nggak ada bangunan masjid yang menyorong atau yang mencondong ke depan untuk imam, itu nggak ada. Masjid itu hanya kotak begini atau persegi panjang. Sof pertama itu dikosongkan untuk imam. Tapi sakniki mungkin mihrab ada karena sof pertama timbang eman-eman dibuat mungkin gudang masjid apa-apa begitu ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Terus mimbarnya Rasulullah niku, mimbarnya itu 3 tingkat, tangga saja, 1, 2, 3, agak tinggi ini buat duduk. Jadi 1, 2, 3, nah begitu. Tapi nggak ada ininya, kalau mimbar Rasulullah itu nggak ada papan atau tempat naruh begitu. Ini mungkin tambahan dari budaya kita saja, orang-orang Indonesia ditambah gitu. Tapi yang asli mimbar Nabi itu sederhana, dan biasanya di sampingnya itu Nabi itu pernah membawa tombak. Maka sekarang banyak dari kalangan Nahdiyin, sebagian yang masih beranggapan itu sunnah, diganti tombak, diganti dengan tongkat. Itu. Padahal saat itu Nabi memang berkhutbah dengan tombak. Saat itu memang kondisinya sedang lagi dalam perang. Maka Nabi bersiap membawa tombak. Dipahami oleh orang-orang ulama-ulama zaman sekarang dan orang-orang Indonesia sebagiannya, oh itu sunnah. Maka pas khutbah bawa tongkat, tombak itu ketok elertok medeni diganti tongkat. Itu mungkin begitu inisiatifnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mimbar Nabi dibangunkan di sebelah
Mana ya? Berarti kalau barat, timur, sini sana itu apa Pak? Selatan ya. Nah, selatan dari masjid itu dibangun rumah Nabi. Yang pertama rumah Nabi dengan Aisyah, sampingnya lagi istri berapa, kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu seterusnya. Dan Nabi nanti untuk menggilir atau tidur dengan istrinya tuh dijatah, bergilir. Malam ini ke sini, malam ini ke sini, begitu. Nah, di antara jarak tempat tidur Nabi sampai tempat imam Nabi, itulah yang dinamakan Raudhatul Jannah. Jarak antara tempat tidur Nabi sampai Nabi imam biasanya di masjid, saat itu itulah yang dinamakan Raudhatul Jannah. Disunahkan sholat di sana, dan apabila sholat di sana meminta hajat, maka tempatnya makbul, dikabulkan oleh Allah. Itu tempat yang wah serbutan banyak orang itu. Betul, bahkan saya pernah diceritai oleh teman saya jadi mutawif atau pemandu umroh haji ini. Itu harus bangunkannya dari jam 1 malam. Dikira jam 1 malam tuh sepi, ternyata sudah rame depan gerbang Masjid Nabawi. Buka sekali jegrek. Wah, pada mau nyari Raudhatul Jannah itu. Memang saat itu di Madinah karpet yang Raudhatul Jannah memang warnanya hijau. Setahu saya hijau, betul. Hijau. Itu. Sekarang posisi Raudhatul Jannah bukan di depan, di samping mimbar, tapi udah di tengah-tengah masjid. Soalnya masjidnya sudah kena pelebaran. Itu Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan kita bisa sholat di sana ya Pak. Allahumma amin. Saya belum pernah lihat juga aslinya, baru lihat YouTube saja atau foto saja. Dari situ, maka setelah dibangun masjid, tugas Nabi yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Disaudarakan itu bukan jenengan gadamu sudah nikah belum Kanjeng Nabi, jenengan punya adik perempuan tak nikahkan, enggak, bukan begitu, bukan. Oh, jenengan punya anak perempuan, jenengan punya anak laki-laki dinikahkan, bukan begitu, bukan. Mempersaudarakan artinya dengan sesama sahabat-sahabatnya. Contoh, Fulan Abdurrahman dengan Utsman, Abdullah dengan Abu Bakar, engkau bersaudara. Bukan dalam artian bersaudara akhirnya jadi mahram, bukan. Tetapi apa? Supaya orang-orang ini saling merangkul, mengerti keadaan saudaranya. Nabi, kalau ada sahabatnya yang tidak ke masjid, tapi biasanya ke masjid, nanyanya bukan ke orang lain, ke orang yang disaudarakan tadi. Fulan, saudaramu Abdullah itu hari ini gak ke masjid, kenapa? Itu harus tahu. Harus tahu kalau ditanya Nabi. Wahai Nabi, kabarnya saya dengar dari anaknya atau dari istrinya beliau sakit. Oh, kalau gitu mari kita jenguk. Nah, gitu Nabi itu. Mengecek kondisi umatnya dengan cara begitu. Jadi nggak perlu tanya-tanya, mana ini? Siapa? Ini nggak ada, kemana? Enggak. Nabi hanya cukup, siapa yang tahu kabarnya? Saya Rasulullah. Saya saudaranya. Bahkan ketika saudaranya ketika membutuhkan uluran bantuan entah tangannya atau hartanya, maka saudaranya yang tadi itu yang harus pertama kali membantu. Itu sistem atau cara Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan mereka itu belum pernah ketemu, nggak kenal satu sama lain. Ketika ketemu, ditawari semuanya. Kesini saudaraku, kamu mau apa? Saya punya sekian ratus kambing ternak. Saya bagi setengahnya buat saya, setengahnya buat engkau. Enak Pak? Enak Bu? Oh enak. Saya punya sekian hektar kebun kurma. Saya bagi 2, setengahnya buat saya kelola, setengahnya engkau yang kelola. Di mana punya sahabat sehebat itu, saudara sehebat itu.
Bahkan saat itu, kalaupun boleh istrinya punya 3, suruh pilih mana yang cantik, diceraikan, dinikahkan. Bagi istri pun rela. Itu saking kuatnya tali persaudaraan. Sebenarnya itu yang membuat kita menang, para bapak, para ibu. Persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat daripada persaudaraan antar atau darah. Iya. Maka itu yang diajarkan Nabi. Setelah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, mereka saling berkasih sayang, mereka saling membantu dalam kehidupan, dalam bersosial. Setelah itu Nabi mengadakan sebuah perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Kalau kita dulu sebut dalam sejarah ada Piagam Jakarta atau apa namanya? Saya belajar sejarah itu ada sidang BPU PKI apa namanya? Badan pengelola apa pengelola? Saya kurang hafal. Persiapan dulu sebelum kemerdekaan, gitu kan? Kalau ini Piagam Madinah, ada 10 poin Piagam Madinah. Saya tidak hafal 10-10-nya, tapi sebagian insya Allah hafal. Yang pertama, antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi tidak ada saling berperang. Kedua, jikalau kaum Yahudi diserang, maka wajib bagi kaum muslim untuk membantu kaum Yahudi. Kedua, ketiga, jika kaum muslim diserang, maka wajib bagi kaum Yahudi untuk membantu muslim. Keempat, jika Madinah diserang bersama-sama atau dikepung, maka wajib seluruh penduduk baik Yahudi, muslim, anak-anak, perempuan bersatu bahu-membahu mempertahankan wilayah kota Madinah. Yang kelima, jikalau ada persengketaan, maka Rasulullah atau maka Muhammad bin Abdullah sebagai hakimnya. Atau sebagai penengahnya. Deal. Ada 3 suku besar di sana. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraidah. 3 bangsa Yahudi ini nanti akan melahirkan Zionisme. Itu ada sejarahnya. Yahudi ini nggak suka dengan Nabi. Kenapa nggak suka ya? Karena mereka yang paling paham tentang nubuah Rasulullah. Jenengan tahu, dalam kitab Taurat itu sebenarnya sudah ada dalam ayatnya disebutkan oleh Allah ciri-ciri Rasulullah, ciri-ciri utusan yang terakhir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, mereka orang-orang ahlul kitab itu mengetahui Rasulullah lebih tahu daripada anaknya sendiri. Bagaimana coba? Jenengan Pak, Bu, kalau anaknya tidur diselimuti cuma kelihatan kakinya saja, banyak anak ini jenengan bisa bedakan anak jenengan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya itu kan istri saya bercadar. Kalau kajian itu kan juga banyak teman-teman yang bercadar. Kadang guyonane hati-hati loh, salah ngambil gitu. Tapi yo Pak hafal, oh ini istri saya. Walaupun dari jauh itu, oh itu istri saya. Ya, itu tahu ciri-ciri. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang ahlul kitab mengetahui ciri-ciri Rasulullah sebagaimana seorang ibu mengetahui ciri-ciri anaknya. Tapi kenapa ketika Rasulullah datang diutus mereka tidak mau beriman? Karena mereka tidak terima Nabi yang diutus bukan dari kalangan bangsa mereka, tetapi justru lahir dari kalangan bangsa Arab terpencil, tidak terdidik, jahiliyah di tengah-tengah kota yang dikelilingi padang pasir, dari jalur Nabi Ismail, bukan dari jalur Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim punya 2 anak, dua-duanya jadi nabi.
Nabi Ishak melahirkan keturunan Bani Israil. Bani Israil itu nabinya hingga dikatakan ada 3.000 nabi. Sedangkan Nabi Ismail keturunannya tidak ada nabi kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akar permasalahan kebencian Yahudi dengan kaum Muslimin. Mereka asalnya tidak terima. Nggak terima. Kenapa? Karena tadi berharap-harap Nabi itu yang dilahirkan dari keluarga mereka. Bahkan banyak dari orang-orang Yahudi yang menamai anaknya dengan nama Ahmad, Muhammad, Ahmad. Ternyata yang lahir, yang dijadikan Nabi bukan anak-anak mereka. Bahkan di dalam kitab Injil disebutkan jelas mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang utusan setelahku yang bernama Ahmad atau bisa lebih dikenal sebagai Muhammad. Orang Nasrani tahu juga namanya, tapi kenapa sebagian orang saat itu tidak mau beriman? Karena dia telah menutup hidayah di hatinya karena hawa nafsu. Itulah kebencian Yahudi. Nanti ketika Yahudi di Madinah, pada saatnya ini perjanjian tadi akan dikhianati oleh orang Yahudi. Diusir oleh Rasulullah, pindah ke Khaybar, diusir lagi di Khaybar, diperangi. Lalu dari situlah mereka mulai merintis yang namanya gerakan Zionisme. Gerakan untuk menghancurkan atau mengleburkan umat muslim. Dan hingga saat ini mereka tidak bisa menghancurkan kaum muslim. Tapi saat ini justru mereka menguasai kita. Harusnya kita sadar. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.